Kalian udah baca belum berita ini? 3 pejabat yang berwenang itu sudah dipecat secara tidak terhormat lagi. Nanti kalau wisatawan pada nggak nyaman ke Jogja, terus wisatawan berkurang, kalian juga pada sambat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Pungli dan parkir liar merupakan salah satu hal yang sangat meresahkan para wisatawan dan juga masyarakat. Hal ini biasa di negara kita, tetapi tidak biasa di negara tetangga kita yang lainnya. Pungli selalu dirasakan juga beberapa wisatawan dari luar negara. Bahkan kemarin ada salah satu wisatawan dari Malaysia yang mengeluhkan ketika berwisata di Indonesia, tiap-tiap tikungan hampir ada orang yang meminta duit. Dan ini jelas-jelas merusak citra pariwisata yang ada di negara kita ya. Lebih baik, saran saya ya, untuk orang yang suka pungli, lebih baik kalian itu jualan kerajinan lah, minimal gantungan kunci atau mungkin kesenian-kesenian yang berasal dari daerah tersebut. Kalau dari segi pendapat saya. Kemudian parkir liar juga bikin resah para wisatawan dari berbagai daerah yang ketika datang mengunjungi daerah tersebut. Maka kalau hal seperti ini dibiarkan, jelas-jelas wisata yang ada di Indonesia ini sulit maju dan tentunya sulit bersaing dengan negara tetangga lainnya. Kemarin kasus pungli yang dilakukan oleh oknum polisi yang ada di Indonesia terhadap warga negara Malaysia juga viral di beberapa media internasional. Dan jelas-jelas kejadian ini sangat memalukan negara kita. Lagi dan lagi wisatawan yang ada di daerah kita juga sering dikeluhkan masyarakat terkait pungli dan parkir liar. Lebih-lebih pariwisata ini sering dikunjungi oleh negara tetangga kita dari berbagai negara Asia Tenggara ya, misal kata Malaysia, Singapura, Yogyakarta, ternyata dikeluhkan rawan pungli, rawan parkir liar. Ini sangat disayangkan ya. Jogja merupakan salah satu destinasi pelancongan yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Apabila hal seperti ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak kepada wisatawan yang ada di negara kita. Dan berikut keluhan masyarakat terkait parkir liar dan pungli yang meresahkan masyarakat, terutama ketika liburan dengan menargetkan harga yang tinggi yang biasanya sekian dinaikkan pula saat liburan. Ini jelas-jelas merusak citra pariwisata. Kalau di negara lain hal-hal seperti ini mungkin tidak ada ya. Kalau di Malaysia hal seperti ini memang tidak ada. Saya sendiri melihat faktanya. Dan ini bukan tentang perbandingan, melainkan kita harus belajar hal-hal yang positif dari negara manapun supaya wisata kita juga maju. Berikut keluhan masyarakat yang mengeluhkan parkir liar dan pungli hingga korban oknum, kok korban sih maksud saya, hingga korban pungli oleh oknum polisi. Dan beritanya terbaru, ternyata uang korban akan dikembalikan. Wih, luar biasa. Mantap Pak Polisi, harus bekerja keras demi untuk membasmi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya merugikan negara kita tercinta. Oke, kita reaction videonya bersama-sama sahabatku semua. Nanti kalau wisatawan pada nggak nyaman ke Jogja, terus wisatawan berkurang, kalian juga pada sambat kan? Parkir liar dan harga nutuk merajalela di Jogja selama musim liburan Nataru. Bahkan katanya ada yang sampai nutuk hingga puluhan bahkan ratusan ribu untuk sekali parkir. Ya wajar sih kalau kayak gini lama-lama Jogja nggak nyaman lagi untuk dikunjungi. Sebenarnya fenomena nutuk harga ini nggak cuman saat ini aja ya, Nataru 2024, tapi dari zaman dahulu. Dulu tuh sempet rame tuh, katanya ada pecel lele yang nutuk harga
Terus ada tukang becak juga yang nutuk harga untuk wisatawan. Kenapa sih Yes. ini kalian kayak aji mumpung banget? Ya sebenarnya kalau wisatawan pas rame ke Jogja, terus kita memanfaatkan untuk ada perputaran ekonomi, itu aku setuju banget sih. Toh juga udah ruame pol, ya kita harus bikin itu berdampak untuk ekonomi kita juga. Tapi kita juga harus bisa memanfaatkan privilege tersebut dengan lebih elegan dong. Kita kan bisa tuh memberikan hospitality yang bagus, memberikan jasa pariwisata yang bagus, Setuju, jualan Mas. souvenir khas Jogja yang bagus. Aku rasa kalau kita memberikan layanan dan jasa dan produk yang oke buat wisatawan, mereka pasti mau kok bayar lebih kita gitu. Mereka pasti nggak akan sambat juga gitu loh sama harga-harga yang tinggi. Betul. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik. Jangan dong kita cuman aji mumpung doang, nutuk-nutuk harga, bikin wisatawan nggak nyaman. Kita harus kasih edit value buat mereka sehingga mereka mau bayar lebih ke kita dengan lebih elegan gitu. Jadi citra Jogja kedepannya jadi lebih baik. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Kalian udah baca belum berita ini? 3 pejabat yang berwenang itu sudah dipecat secara tidak terhormat lagi. Alhamdulillah. Terus sisanya itu sedang disidang kode etik. Coba baca ini berita. Jadi mantap sekali, sesuai daripada apa yang Pak Kapolri bilang kan, bahwasanya yang main-main, yang menyalahgunakan jabatan, wewenangnya, yang melakukan kolusi, nepotisme dan lain-lain, itu oknum-oknum seperti itu langsung ditindak tegas, Mantap. langsung dipecat dia. Itu yang mantap. Ini yang harus diapresiasi. Bukan kita seakan-akan mengangkat, tapi ini salah satu tindakan yang memuaskan lah. Betul, Mas. Artinya menghilangkan keresahan dan seluruh kerugian itu dikembalikan. Coba lihat, Alhamdulillah. kembalikan ke para korban. Jadi kita merasa semakin dilindungi, semakin enak lah ada di Indonesia ini. Sekarang itu pemerintahan semakin bagus, semakin terstruktur, semakin takut orang melakukan hal-hal yang aneh-aneh karena langsung ditindaki tegas, terutama di kepolisian. Lihat itu Pak Kapolri kita. Sekarang apa coba? Giliran ada tindakan-tindakan yang mantap seperti ini, tidak rame. Giliran ada oknum yang melakukan, rame. Saya advokat, tapi saya puas dengan berita ini. Artinya adalah solusi yang akhirnya betul-betul dilakukan ketika ada oknum kepolisian yang melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Menurut saya ini bukan hal yang main-main, kejadian DWP kemarin. Betul, Mas. Tapi coba lihat, dipecat mereka kan. Itu baru. Itu adalah solusi daripada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Semoga jadi pelajaran, semoga tidak terulang kembali dan pelajaran untuk seluruh jajaran kepolisian. Thank you. Dari parkir liar, pungli memang sangat meresahkan pariwisatawan dari berbagai daerah, bahkan juga dari berbagai negara. Kalau mau wisata kita maju, hal-hal seperti ini harus dihilangkan. Dan alhamdulillah ada berita yang sangat baik ya, terkait oknum polisi yang memungli warga negara Malaysia kemarin, yang heboh, yang viral, dan ternyata pelaku oknum polisi tersebut dipecat secara tidak hormat dan uang korban dikembalikan semua. Respect untuk Bapak polisi yang ada di Indonesia telah bekerja keras, dan tentunya ini apresiasi yang sangat luar biasa dari saya. Dan dengan kabar positif ini tentunya masyarakat dari luar negara ketika mau berkunjung ke Malaysia, ketika mau berkunjung ke Indonesia, sampai terbelit-belit lidah saya ya. Ketika masyarakat luar negara mau berkunjung ke Indonesia, mereka akan merasa nyaman dengan adanya tindakan yang sangat tegas ini. Jadi uang korban yang dipungli oleh oknum polisi, khususnya dari warga negara Malaysia, akan dikembalikan semuanya. Mantap. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, kok dandan terus ya. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, negara tetangga kita yang satu ini memang gemar melancong ke negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Bahkan mereka melancong ke berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan pemandangan pesona alamnya yang begitu sangat indah dan memukau tentunya. Harapan saya untuk para sahabat-sahabatku dari negara tetangga, Singapura, Malaysia, Brunei,
tidak perlu takut-takut dan tidak perlu ragu-ragu untuk datang melancong ke Indonesia. Meskipun kadang-kadang ada beberapa kasus yang kurang enak ya, akan tetapi di Indonesia tidak semuanya orang-orangnya seperti itu. Mungkin orang-orang yang melakukan tindakan merugikan orang tersebut hanya segelintir saja. Selebihnya orang Indonesia sangat ramah tamah. Dan inilah beberapa alasan orang Indonesia, dan inilah beberapa alasan orang Malaysia memilih untuk liburan di Jakarta dan juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Wow, respect untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia dan terima kasih telah berkunjung ke Indonesia. Semoga pengalamannya sangat-sangat positif ketika melancong ke Indonesia. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Negara apa yang sesuai untuk first timer ataupun beginner nak travel ke luar negara tanpa pakai ejen? Jadi negara apa yang sesuai tu untuk bawa anak-anak ni sekali? Jom aku share. Kalau tanya aku, Jakarta lah yang paling sesuai untuk first timer travel sendiri tanpa pakai ejen. Bagi aku, Jakarta ni paling senang sekali lah kalau kita nak travel. Sebab bahasa dia pun senang kita nak faham. Kita nak berkomunikasi pun senang kalau sesat jalan. Dekat Jakarta ni pula macam-macam tempat korang boleh explore. Kalau nak pergi shopping, boleh pergi dekat Mangga 2 ni. Dekat sini korang jangan risau, barang dia pun murah-murah juga. Jadi korang boleh habiskan masa 1 hari dekat sini. Belah malam pula korang boleh lah pergi dating dekat rooftop. Sebab dekat sini memang banyak tempat rooftop yang cantik-cantik. Pergi Jakarta ni 2 malam memang dah cukup dah. Hari kedua tu korang pergi pula dekat sini, area Ancol. Ancol ni macam Disney World. Dekat sini macam-macam ada. Macam ni aku masuk Sea World. Dia lebih kurang macam aquarium. Jadi ada banyak, terlalu banyak binatang-binatang dalam air. Yang ini pula anak aku ni tengah main green screen. Contoh dia macam ni. Ada banyak gerai-gerai makan. Lagi satu senang travel Indonesia ni pasal apa? Sebab apa? Makanan dia makanan halal. Senang nak cari dah. Dekat luar SeaWorld ni memang ada macam-macam game. Habis dekat SeaWorld aku pergi Dufan. Bayar RM50 tadi memang boleh masuk semua termasuk Dufan ni juga. Dufan ni singkatan kepada dunia fantasi. Daripada SeaWorld nak pergi ke Dufan ni naik Grab je. Dalam RM12 je bayar, dekat aja. Dufan ni masih lagi dalam area Ancol. Sebab apa? Ancol ni memang sangat-sangat besar. 1 hari memang takkan habis. Korang at least kena ada ambil 2 hari. Tapi aku pergi sehari je lah, dah cukup dah untuk bawa budak-budak ni main. Sebab dekat dalam Dufan ni pun memang macam-macam game ada dan macam-macam aktiviti yang korang boleh buat dengan anak-anak. Jadi aku rasa Jakarta ni paling sesuai lah kalau korang first timer nak travel sendiri tanpa pakai ejen. Tiket flight pun tak adalah terlalu mahal. Dalam 4 ke 500 macam tu lah pergi balik untuk seorang. Okay, aku tak nak bagi full detail pasal Jakarta ni. Pasal apa? Sebagai seorang traveller, korang kena buat research, kena buat itinerary sendiri. Jadi semua kena buat sendiri. Macam, okay tak? Sila komen. Sebagai orang Indonesia, saya sangat terima kasih abangnya daripada Malaysia yang tengah berlibur ke Jakarta. Tetapi di sini saya juga ingin memberikan nasihat untuk sahabat-sahabatku semua, terutama dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, Brunei, agar tetap selalu hati-hati dimanapun berada ketika berwisata di negara orang. Kadang-kadang kejahatan itu datang dengan tiba-tiba yang tidak terduga. Pastinya setiap negara punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pada intinya bukan terus, oh apakah di sana banyak penjahat? Bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud saya tetap selalu berhati-hati. Dimanapun berada, pasti juga akan ada orang jahat. Dan kita sebagai salah satu pelancong yang mungkin datang di suatu negara harus senantiasa waspada. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Hal apa lagi yang dirasakan oleh pelancong daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia? Kira-kira merasakan hal apa lagi pengalaman beliau selama melancong di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. So, kita tengah nak start berjalan. So nanti saya akan tunjuk tempat yang starting untuk kita track. So kita ada 2 waterfall. Yang pertama dan kedua. Ke waterfall. Wadi, dia punya start point dekat sini ya, Wadi? Jalan ini dibina bila tahun 1977.
1977. Ya, kalau semula ini dibina masih jalan biasa, jalan tanah. Apa tadi total tangga? 350 350. Okey. Oh, ibu. Oh, ini memang orang sini. Balik daripada yang nomor 2. Kalau nak main pelampung, ya main longkang daripada depan, nanti stop dekat sini. Oh. Bersih daripada gunung. So, you boleh nampak air terjun daripada sini dah kan. So, kita akan pergi sana nanti. Air terjun sedang gila dan tiup kelip ke atas nanti ya. Wow, Boleh nampak sekarang kita dekat waterfall yang pertama. Sebelah itu sedang gila. So, sedang gila nampak. So, kebetulan pun cuaca kita sangat cantik. So, dia nampak lawa sebab ada matahari sikit lah. Sebab petang pagi tadi dia mendung. So, nasib baik dia ada matahari sikit. Orang normal expect. Saya Oh my god, sejuknya. oh airnya sejuk. Serius, air dia sangat sejuk tapi best. Okay, kita finally sampai tiup kelip. Oh my god, daripada sini you boleh rasa dia punya air dah. Okay, sekarang kita akan pergi lagi dalam sikit. So dekat atas itu ada banyak orang tengah ambil video dan gambar. Saya saja belum pernah pergi ke sini loh mas. Tapi masnya daripada Malaysia sudah melancong ke sini. So fun guys. Oh, memang best. Best Memang worth it lah datang lah. Dan cantik. Cantik besar. Besar ya. And air jernih gila. Betul. Air jernih. Okay, jom kita pulang sekarang. Air dia sangat bersih dan sangat terang nampak. Macam biru hijau tu. Bye. So kita akan bergerak sekarang. Kita akan gerak pulang. Ke Danau Hari Toba. kedua dekat Danau Toba, aku pergi hiking Bukit Holbung. Bukit ni dekat seberang pulau, jadi untuk pergi tu korang kena keluar daripada pulau ni. Aku start perjalanan dalam pukul 7 lebih macam tu dan mengambil waktu dalam sejam setengah untuk sampai ke bukit ni. Tapi sejam setengah tak rasa sangat pun sebab view kiri kanan memang lawa gila. Bila dah sampai ni korang parking je dekat depan kedai makan ni sebab kaunter bayaran dia tepi tu je. Bayaran masuk total RM15,000 untuk 2 orang dan 1 parking motor. Untuk start naik Bukit Holbung ada 2 jalan. Kalau terus korang kena naik tangga, kalau pergi kanan korang jalan santai-santai. Dan aku pilih jalan kanan sebab nak relax-relax je sambil naik. Sepanjang jalan ni aku tak tahu nak pusing mana, tak tahu nak ambil gambar macam mana dah sebab pusing kiri lawa, pusing kanan lawa, pusing belakang, depan semua lawa. Nak naik bukit ni trek dia tak panjang pun, dalam 2 ke 3 km je, tapi dia punya nak naik tu azab sikit lah sebab memang pacak daripada atas. Tambah pula kita ni beginner, baru nak start berjinak dengan dunia hiking. Dapat jalan macam ni terus rasa tengah. Kalau korang nak naik bukit ni, aku sarankan korang naik pagi lah sebab bukit ni dia tak ada pokok. Jadi bila matahari dah start naik, dia dah start panas dah. Mantap, luar biasa pemandangannya mas. Semoga senang melancong di Indonesia dan merasa puas dan merasakan hal-hal yang sangat positif. Aku tak spend masa lama sangat pun dekat bukit ni sebab ada tukar plan. Sepatutnya kita orang 1 malam lagi dekat pulau, tapi decided untuk check out awal sebab plan pagi besok tu nak pergi lagi satu bukit dan bukit tu agak jauh daripada tempat yang pulau ni lah. Jadi kita orang check out awal untuk check in dekat area sana. On the way balik hotel tu sempatlah singgah kedai buah ni nak beli jus avocado. Lepas tu singgah farmasi untuk beli ubat sakit badan sebab lama tak motor kan. Sampai hotel terus rushing kemas barang sebab nak kejarkan waktu ferry. Dan ferry kita orang naik ni daripada pelabuhan Simanindo, iaitu pelabuhan lain daripada kita orang datang. Sebab yang ni lagi dekat lah dengan tempat yang kita nak pergi tu. Sementara tunggu ferry gerak, aku makan lah dulu. Tapi pop mie je lah sebab rushing nak kejar waktu. Aku makan nasi tak sempat. Lepas tu belilah roti untuk makan dalam perjalanan. Lepas beli roti, ferry pun dah nak bergerak. Dan perjalanan daripada pelabuhan Simanindo ke pelabuhan Tiga Ras ambil masa 30 minit je sebab dia tak sejauh macam perjalanan hari tu. Dan feri aku naik ni tak macam feri komersial hari tu yang besar. Yang ni feri kecil je, jadi setiap dia punya ombak-ombak tu kau boleh rasa dia punya goyang.
Bila dah sampai pelabuhan Tikaras, aku ambil masa lebih kurang lagi 1 jam untuk sampai ke hotel yang aku book. Hotel yang aku duduk ni dia terletak dekat Pekan Meret. Jadi kau bukan masuklah pekan-pekan busy macam ni. Hotel dia biasa je tapi bersih alhamdulillah. Bolehlah buat tidur untuk 2 malam. Jumpa korang untuk hari ketiga. Bye. Perkara yang korang kena tahu sebelum datang jumpa Shirley Wellshark di Gorontalo, Indonesia. Sampai ke Gorontalo. Solo travel ke Indonesia. Apa je? Let's go on Shirley ni dia bukan muncul hari-hari tau. Dia bukan macam kerja tau. Hari-hari dia datang 365 hari setiap tahun. Ada hari dia nak juga MC, FM, emergency dulu. So dekat sini ada kalender kemunculan Hiu Paus. So ada data di mana kemunculan whale shark tu sendiri. Setiap hari akan dicatat berapa ekor data kemunculan Hiu Paus. Jadi kat sini kita boleh nampak data ada 4 ekor, 3, 2, 1 dan menantikan ada ekor yang datang sebab ada hari tu 2 minggu Shirley tak muncul dia. Dan ini adalah cara untuk panggil Shirley. Dia akan ketuk perahu dulu. Nampak tak? Akan ketuk perahu, so Shirley akan dengar, dia akan datang, so kita akan naik perahu kecil ni. Bapak buat muzik. Pas Shirley dah datang, ini adalah situasinya. Ada banyak kapal-kapal kecil yang beratur untuk bagi makan Shirley. Ketemu sama Shirley teman-teman. Masya Allah. Menangis lagi. Sampai menangis. 2 bulan solo travel ke Indonesia. Buat apa je? Let's go on Jay. Masya Allah, bahagianya pelancong dari Malaysia. Akhirnya ketemu sama Shirley teman-teman. Masya Allah. Ya Allah. Riuhnya, Masya Allah. Besar. Besar. Shirley. Ayo Shirley, ke sini. Masya Allah. Menangis lagi. Dan itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa dirasakan oleh pelancong daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia melihat pesona dan keindahan alam yang ada di Indonesia. Bahkan ada juga pelancong daripada Malaysia sampai melancong ke Gorontalo. Dan Gorontalo, jarak dari Malaysia ke Gorontalo ini, jarak daripada Malaysia ke Gorontalo itu cukup lumayan jauh. Tetapi luar biasanya sahabat-sahabat kita daripada Malaysia tidak keberatan ya untuk mengunjungi suasana yang ada di Gorontalo, terutama di pulau-pulaunya yang sangat indah. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Semoga selalu merasakan hal positif ketika melancong di Indonesia. Dan teruntuk sahabat-sahabatku daripada negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, jika mungkin ada pengalaman yang kurang enak di Indonesia, tak perlu ragu-ragu untuk sampaikan kritik dan saran supaya kita juga berbenah. Kira-kira seperti itu. Lihat sahabat-sahabatku semua, meskipun orang-orang Malaysia kadang-kadang ketika melancong di Indonesia mendapat pengalaman kurang baik, tapi luar biasanya mereka tetap berkunjung dan melancong ke negara kita yang tercinta. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha channel reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, apabila ada pelancong yang datang ke negara kita, maka kita harus sambut seramah-ramah mungkin supaya pelancong yang datang ke Indonesia itu tidak takut untuk datang kembali lagi, gitu loh maksudnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.